semua, selamat hadir di channel ini kembali. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe-nya. Dan kali ini kita akan membicarakan bagaimana hidup mandiri. Karena makin bertambah usia kita, makin lama-lama kita ketergantungan kita kepada orang tua, kepada saudara yang di sekeliling kita itu harusnya semakin dikurangi, karena dalam hal ini mereka tidak akan selamanya bisa membantu kita, bahkan orang tua tidak selamanya bisa mengawasi kita. Maka kita harus belajar bagaimana menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang kita hadapi, termasuklah nanti juga masalah-masalah kalau kita udah bekerja, tentunya masalah keuangan kita akan atasi. Lalu bagaimana caranya untuk hidup mandiri? Sebenarnya kalau orang tua sudah mengajarkan dari awal itu bagaimana cara anaknya supaya mandiri, mulai dari SD sudah disuruh makan, belajar sendiri, bahkan disuruh bagaimana mencuci pakaian sendiri, bagaimana mensetrika pakaian sendiri. Itu sudah diangsur-angsur mulai dari usia sekolah dasar. Kemudian setelah mereka di SMP juga diajarkan bagaimana minimal mengusahakan sendiri kepentingan dirinya untuk keperluan diri. Dan itu termasuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang lainnya tanpa harus ketergantungan pada orang tua. Hidup mandiri tidak tergantung kepada orang lain, tidak selalu mengharapkan orang lain. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain ya, tapi kita perlu belajar mengatasi sendiri masalah yang terutama yang krusial, yang tidak harus menunggu orang lain. Contoh di dalam keluarga kita, kadang kita selalu mengharapkan bantuan dari orang tua, bantuan dari saudara. Kalau tidak ada, kita tidak bisa gitu kan. Maka hal yang demikian perlu kita kurang-kurangi setelah kita beranjak dewasa. Jadi kemandirian itu sangat diperlukan saat kita jauh dari orang tua. Contohnya kita tamat sekolah dan kuliah di kota lain, dan itu sangat diperlukan kemandirian. Dan jika kita tidak mandiri, banyak hal yang kita temui kesulitan. Yang pertama, jika kita tidak mandiri dalam mengurus diri sendiri, contohnya kita tidak bisa menyediakan makanan sendiri sehingga harus mengerengek bantuan orang tua, dan pada saat orang tua jauh kita tidak mampu menyediakan. Yang pertama, jika kita tidak mandiri dalam mengurus diri sendiri, contohnya kita tidak bisa menyediakan makanan sendiri sehingga harus mengerengek bantuan orang tua, dan pada saat orang tua jauh kita tidak mampu menyediakan. Kemudian mereka sakit-sakitan, itu banyak kita temukan karena pola makan mereka yang tidak teratur dan tidak tahu bagaimana cara mengaturnya. Kita tidak kreatif di dalam mencari bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita. Selain dari itu, mandiri dalam mengelola mengatur rumah. Tidak jarang kita temukan kamar-kamar mahasiswa yang begitu kotor, jorok, tidak terurus. Hal itu dikarenakan dia tidak terbiasa mengurus tempat tidurnya, bangun pagi tidak biasa mengurusi kebersihan kamar, sehingga kamar tersebut berantakan. Padahal kalau dia pergi kuliah, dia rapi, bisa bergaya dan segala macamnya. Dan ini sungguh bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, karena dalam hal ini dia juga tidak belajar namanya mengelola diri sendiri dan mengelola bagaimana supaya kamarnya itu rapi dan tidak berbau. Termasuk juga bagaimana mengelola dirinya, bagaimana mengatur waktu. Kalau biasanya tidur di rumah seenaknya, kemudian kalau mau bekerja, mau pergi sekolah harus dibangunkan, tapi saat ini dia harus belajar sendiri mengatur waktu sendiri. Lalu apa dampaknya jika tidak pandai mengatur diri sendiri? Yang pertama, kebutuhan hidup tidak terpenuhi, makan tidak teratur, menyebabkan mereka sering sakit-sakitan karena mereka cari makan yang instan. Tidak jarang kita lihat mahasiswa yang suka makan Indomie aja karena itu lebih instan dan cepat. Setelah itu juga dia tidak bisa mengatur kehidupan sekitarnya. Contoh, dia tidak bisa mengatur kamarnya sendiri, pakaian kotor bertumpuk-tumpuk, sampai pakaian di lemari sudah habis, tidak dicuci, dan dengan alasan tidak ada waktu. Kemudian juga susunan kamar yang tidak beraturan, ini sungguh miris sekali. Selain dari itu, dia lebih banyak
terlambat datang ke tempat perkuliahan, maka orang yang seperti ini tentunya akan gagal dalam menghadapi kehidupan karena dia tidak mandiri. Jadi kunci utama dalam keberhasilan dan dalam pendidikan itu saat kita jauh dari orang tua adalah waktu kita bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah sendiri, misalnya masalah makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian masalah pengaturan waktu. Jadi adik-adik, teman-teman semua yang baru belajar mandiri, mari perhatikan 3 hal tersebut. Yang pertama, perhatikan bagaimana pola makan yang harus kita jalani dan kita harus tahu bagaimana makan yang sehat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana mengatur lingkungan kita supaya bersih dan teratur, termasuklah kamar kita, bagaimana kita mengaturnya supaya tidak berantakan dan tidak bagus dilihat. Sesuaikan ya dengan kondisi bahwa kita sebenarnya harus menyesuaikan tampilan kita di luar dengan kondisi kamar kita. Jadi ini tidak jarang kita temukan kamar-kamar mahasiswa yang berantakan dan juga berbau, bau apek gitu kan, karena kasur tidak dijemur, selimut tidak dicuci, itu banyak sekali. Jadi teman-teman semua selama jadi mahasiswa, cobalah diperhatikan itu, termasuk juga pengaturan waktu, kapan harusnya waktu kuliah dan apa jadwalnya, jangan sampai terlambat sehingga kita tidak gagal di dalam mencapai cita-cita. Karena untuk mencapai tujuan cita-cita kita berhasil atau tidaknya dalam pendidikan itu, 3 faktor tersebut akan saling mendukung. Karena apa? Contohnya jika makan tidak kita perhatikan, mungkin kita akan sakit-sakitan, sebentar sakit, akibatnya kita tidak masuk dalam ruangan kuliah. Kalau kamar kita berantakan, sudah tuh suasananya tidak nyaman dan enak, dan tidak enak untuk belajar, dan tentunya juga mempengaruhi kita sendiri. Kemudian lagi pengaturan waktu yang tidak tepat menyebabkan kita kalau tidak tepat waktunya, itulah yang menyebabkan kita gagal dalam pendidikan. Jadi teman-teman belajarlah mandiri untuk demi kesuksesan kita diri kita sendiri.